Pemirsa, aksi dorongan kepada Pemprov Kepri untuk kembali memperjuangkan otonomi khusus kepada pemerintah pusat mulai bermunculan. Hal ini ditenggarai karena Kepri dinilai pantas untuk diberikan wewenang otonomi khusus, namun belum mendapatkan restu dari pemerintah pusat. Dorongan terkait otonomi khusus Kepri ini sebenarnya telah digaungkan sejak lama, tepatnya pada periode pemerintahan Gubernur kedua Kepri, yakni almarhum Muhammad Sani. Namun permintaan tersebut dianulir oleh pemerintah pusat, lantaran Kepri dinilai belum dapat menjelaskan secara spesifik ciri khas daerah waktu itu. Pada masa pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Gubernur Ansar Ahmad, dorongan tersebut kembali bergulir dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi. Maka otonomi khusus diyakini dapat memberikan keleluasaan bagi Pemprov Kepri meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun, salah satu kelompok pemuda di Tanjung Pinang yang menamai komunitas mereka dengan Pemuda Peduli Kepri Maju, kerap melancarkan aksinya di beberapa media dan memasang spanduk untuk mendorong otonomi khusus tersebut. Menanggapi hal ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menilai dorongan tersebut memang berdampak positif bagi kemajuan Kepri. Namun pihaknya harus menelaah secara rinci terlebih dulu terkait permintaan otonomi khusus tersebut. Nanti bisa kita dalami dulu. Kita dalami dulu, kalau kita bicara otonomi khusus tentu referensinya mesti kuat. Kalau bicara provinsi perbatasan kan ada juga provinsi-provinsi lain perbatasan. Kita akan coba mesti lihat referensi kuatnya gitu. Ya, saya kira ya kita boleh usulkan. Sebenarnya masih ada satu PR yang belum selesai kan, undang-undang kepulauan itu. Nah, kemarin DPD RI datang, saya menjadi salah satu keynote speaker-nya. Ya kita akan dorong percepatan itu karena memang itu masuk prolegnas kali ini. Ansar menambahkan saat ini pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar, yakni membahas terkait rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan, yang hingga saat ini belum kunjung rampung terlebih di masa pandemi saat ini. Sementara itu, salah satu akademisi kemaritiman di Tanjung Pinang, Alfiandri, berpendapat, selama Pemprov belum dapat menjelaskan latar belakang kekhususan yang diminta, serta kurangnya soliditas pejabat daerah dalam memperjuangkan otonomi khusus tersebut, maka wacana ini hanya akan menjadi isapan jempol belaka. Kepri harus jelaskan juga apa yang dia khusus, lalu agregat perjuangannya. Jangan kalaupun iya, nanti di move sedikit, tidak punya narasi yang kuat dengan kemampuan dialektika yang mumpuni, kita kendor lagi. Undang-undang kepulauan itu kan tidak hanya untuk Provinsi Kepulauan Riau, ada beberapa provinsi yang bisa dijadikan status tentang undang-undang kepulauan. Nah, kalaupun mau dijadikan undang-undang otonomi khusus, ya naik kelas lah. Dari undang-undang 25 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, jadi dinaikkan lagi, dimunculkan dalam undang-undang tentang kekhususan Provinsi Kepulauan Riau, itu juga harus disuarakan dan itu harus diperkuat oleh semua elemen. Kubu kabupaten kota jangan pecah kongsi gitu loh. Alfiandri menambahkan untuk mendukung upaya tersebut juga dibutuhkan kajian mendalam tentang seberapa pantasnya Kepri mendapatkan perlakuan secara khusus. Dengan beberapa kriteria yang dimiliki oleh Kepri, antara lain 98% luas wilayah Kepri terdiri dari perairan atau laut, sehingga potensi kekayaan laut dapat dioptimalkan oleh Pemda. Kepri juga berbatasan dengan 4 negara tetangga, sehingga perdagangan internasional dapat dioptimalkan lebih cepat dan efisien. Selain dari segi posisi strategis dan sumber daya alam, Kepri juga kaya dengan khazanah budaya Melayu, serta penyumbang bahasa Indonesia yang dilahirkan di Pulau Penyengat Tanjung Pinang. Faktor-faktor inilah yang membuat Kepri dinilai pantas diberikan hak otonomi khusus dari pemerintah pusat, seperti yang telah didapatkan oleh beberapa daerah di Indonesia antara lain Aceh, Yogyakarta, dan Papua. Namun cita-cita ini akan terwujud jika elit politik dan kepentingan di Kepri memiliki persepsi yang sama. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.